Shalom Jemaat Tiberias. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Puji Tuhan. Kita boleh terus percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Dia boleh memberkati setiap kita. Dia boleh memberkati kita, memberikan yang terbaik bagi setiap kita, saudara. Karena dialah Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Sama-sama pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau beribadah. Kita mau kasih yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Bahwa hatimu yang rindu sama Tuhan Yesus, sama-sama kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini, bahwa kami boleh percaya Engkaulah Tuhan yang begitu baik bagi kami, Tuhan Yesus. Hari ini ada karena kasih setiamu yang hadir terus memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Apapun masalah rintangan yang kami hadapi, biar pagi ini Tuhan fokus kami untuk menyembah-Mu ya Bapa. Allah yang hidup, Allah yang kami tahu akan memberkati kami waktu kami menyembah. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami serahkan itu ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semuanya dalam kasih karunia-Mu, semuanya dalam kebaikan-Mu. Dan kami yang menyembah boleh menerima itu berkat yang terbaik dari Tuhan. Kami rindu kepadamu Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin ibadah ini. Dan Tuhan juga akan menyatakan kuasa-Nya. Yang sakit hari ini terima kesembuhan. Yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Kami yang datang ke tempat ini dimanapun kami menyembah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan lu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu, sama-sama datang sama Tuhan Yesus. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami siap menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Raja kita, saudara. Kau yang terindah ya Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih Tuhan, cinta lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu.
ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah. Mari sama-sama saudara, kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu Tuhan. Semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Dengan percaya, dengan sungguh-sungguh berdiri menghadap-Mu Tuhan Yesus untuk menyembah Sang Raja yang begitu luar biasa. Angkat tanganmu tinggi sama-sama di hadapan Tuhan yang baik. Berdoalah, menyembahlah, dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Now I stand in awe of you. I stand
in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Now I stand in awe of you. I stand in awe of you. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Biar hari ini Tuhan yang disukakan, Tuhan yang dimuliakan, dan kami siap bersorak-sorai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh katakan amin. Yang kagum akan kebaikan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kasih salam kanan kiri depan belakang, buka tangan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan pasti memberkati setia. Haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus lagi. Sama-sama jemaat. Datang dari gereja serta berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, doa saudara dan saudariku. Mari bersama
tangan kirimu, katakan. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara-saudariku. Kasihi kau, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, katakan. Dengan kasih Tuhan. Wow, wow. Ku kasihi kau. Kasih senyum untuk kanan kirimu, jemaat Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lambaikan tinggi tangan kita, katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang bersyukur, yang bersuka cita, kasih tepuk tangan di atas kepalamu lebih dahsyat lagi. Sorakan haleluya. Biar nama Tuhan Yesus yang terus dipermuliakan, nama terus yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus yang terus disembah, diagungkan, dipuji. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Namamu yang ditinggikan Tuhan, bertata di atas setiap pujian kami. Sama-sama. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Mari gereja di Beria, angkat tanganmu, katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Jangan dibangun. Mujizat dinyatakan. Praise our God. Bertepuk tangan buat anak kita. Satu-satunya pemilik kehidupan setiap kita, hanya Yesus namanya, katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Mari angkat tangan kita, kami rindukan. Kami rindu kuasa-Mu turun atas kami Tuhan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan
Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepalamu buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami nantikan urapan butur rasa itu. Sungguh kami rindukan lawatan turun atas kami Bapa. Mari sama-sama umat Tuhan, gereja Tuhan kita katakan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah kuat dan saat hati kami naikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Belum ku dikatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang besar, amin. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang ajaib, amin. Allah yang sanggup untuk melakukan setiap perkara yang gak mustahil dalam setiap kita. Tuhan Yesus yang datang bagi setiap kita. Mari bertepuk tangan sama-sama, lebih lagi kita memuji Tuhan. Mari gerakan badanmu kita menari buat Tuhan Yesus. Angkat suaramu kita bernyanyi bagi nama Dia. To you I can do anything, I can do all things, 'cause you give me strength. That is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Hey, that is impossible. Whoa. Bangkitkan imanmu sama-sama jemaat. Angkat pujian ini katanya. Not gonna live by what I see, not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do that. Mari melompat sama-sama. To you I can do anything, you give me strength. Nothing's impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing's impossible. Yang bangga, yang bersyukur, mari kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepalamu buat Tuhan Yesus Allah kita. Satu suara katanya. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Sama-sama. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Yang percaya. To you I can do anything. Hanya Kau yang sanggup Tuhan. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. In you. Kasih sorak-sorak, tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama kasih Tuhan, kasih lu tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan Yesus.
Kasih Tuhan tidak pernah gagal dan dia tidak pernah berubah. Dan dia hadir memberkati setiap kita. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Hanya lewat pengorbananmu kami boleh menerima yang terbaik ini. Dan sampai kami menutup mata ya Tuhan, kami mau terus percaya akan perkara ini. Tuhan tidak pernah gagal bagi kami. Engkau telah membuktikan kasih-Mu lewat karya salib-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bawa hati yang menyembah. Kami lepaskan Tuhan segala ego kami Tuhan. Biar hari ini lewat kerendahan hati kami bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kau yang sanggup ubahkan hatiku. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau Yesus, penebus hidupku, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau Yesus. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Mari sadari saudara, hanya Kau yang sanggup Tuhan. Kau yang sanggup ubahkan hatiku. Hanya Kau. Sebut nama Dia saudara. Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, hanya Kau Yesus.
Raja Allah, hanya Kau Yesus penebus. Hanya Kau Yesus penasehat Raja Allah yang perkasa, hanya Dia seorang Tuhan Yesus, Tuhan dan Rajaku, hanya Kau Yesus penasehat Raja Allah yang perkasa. Katakan kepada Tuhan Yesus, hanya Kau seorang ya Tuhan, tidak pernah mengecewakan Engkau Tuhan Yesus. Hanya Kau hanya Kau Tuhan Yesus yang selama ini mengkoreksi kami, yang selama ini membentuk kami Tuhan, yang selama ini melindungi kami, yang selama ini menguatkan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau hari ini kami mulai jauh dari Engkau, tapi biarlah waktu penyembahan yang kami berikan di tempat ini Tuhan Yesus, semakin erat kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Kepadamu lah kami berharap, dan kepadamu lah Tuhan kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus. Kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan, kita boleh mengucap syukur buat siang hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus kembali ke sorga untuk menunjukkan bahwa Dia Yesus adalah benar-benar anak Allah yang berasal dari sorga. Kenaikan Tuhan Yesus menjadi satu peristiwa penting. Untuk itu Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua Roh Kudus untuk selalu bersama-sama Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya, saudara sekalian. Dan kita selalu minta kepada Tuhan Yesus bahwa kita butuh Roh Kudus. Tidak ada cara lain supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus adalah kita hidup kudus, menjadi pelaku firman, dan selalu berjaga-jaga dan dalam pertobatan terus-menerus. Mengapa Tuhan Yesus ke sorga? Karena Tuhan Yesus mau memberikan kita penolong. Roh Kudus adalah penolong yang diberikan bagi kita. Untuk kita dapat hidup kudus, menjadi pelaku firman, dan selalu berjaga-jaga dalam pertobatan. Karena Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita dalam kekekalan. Tujuan Tuhan Yesus bagi kita bukan saja untuk menebus dosa, tetapi agar kita juga dapat hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Kenaikan Tuhan Yesus bukanlah akhir, tetapi Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita ke sorga, maka kita harus selalu berjaga-jaga dan siap sedia. Yesus di sorga untuk kepentingan kita,
menjadi pembela kita dan sebagai pensyafaat bagi kita atau pengantara antara Bapa dengan orang yang percaya kepada Bapa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat menyaksikan video khotbah dari Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama jemaat Tuhan, di minggu pagi hari ini kita mau terima pesan Tuhan lewat suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Pendeta Darniati Pariaji untuk jemaat Tuhan dalam edisi Minggu 17 Mei 2026 dengan judul Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sama-sama kita masuk di rumah yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus agar kami selalu hidup dalam kebenaran dan pertobatan. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua termaterai menjadi warga kerajaan sorga dan kami semua akan diundang pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, Roh Kudus dicurahkan bagi kita dan mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, supaya kita berkemenangan atas dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, Roma 6 ayat 11 dan ayatnya yang ke-13. Tuhan tidak mendesain kita menjadi umat yang kalah. Kita didesain untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, termasuk menang atas dosa. Artinya kita tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan selalu taat pada perintahnya dan tidak kompromi terhadap dosa. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan mau hidup di dalam dosa, tetapi menjauh dari dosa. 2. Supaya kita menang atas permasalahan hidup. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Suka atau tidak suka, hidup ini tidak akan pernah luput dari tantangan. Untuk menjalani dan melewati semua itu, kita tidak dapat hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati semua tantangan hidup kita. Roh Kudus adalah roh yang diberikan Tuhan Yesus sebagai penolong, penghibur, dan menguatkan kita dalam menjalani hidup ini. Dunia bukanlah tempat untuk bermain, tetapi sebuah medan untuk berjuang. Kalau kita memiliki cara pandang yang tepat terhadap masalah, maka hidup kita akan berkemenangan. Yang ketiga, supaya kita menang atas perbuatan daging atau kedagingan. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat 21, Roma 8 ayat 8, Lukas 9 ayat 23. Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus agar kita menang atas kedagingan kita. Tuhan Yesus ingin kita hidup berkenan kepadanya, yaitu dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan taat kepadanya. Sebagai pengikut Yesus, kita harus mengalahkan kedagingan kita, menaklukkan keegoisan kita, dan tunduk pada kehendak Tuhan Yesus secara total. Jika kita mau melakukan itu, maka tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kita akan menang atas kedagingan atau perbuatan daging kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Bimbingan suara gembala kita untuk minggu pagi hari ini. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan hatimu di hadapan Tuhan, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih pagi hari yang baik ini Tuhan Yesus.
kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita surga mengalir atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau saja yang bertata di atas setiap pujian, di atas setiap penyembahan kami di tempat ini ataupun setiap kami yang beribadah via live streaming. Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan dan hadirat Tuhan Yesus saja yang boleh kami nikmati pada saat ini Bapa. Sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kau ajar kami, Kau ubahkan, Kau bentuk, Kau berkati setiap kami. Urapi hamba-Mu, oleh sidang kami terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji hari ini melayani. Kami percaya Tuhan Yesus, wibawa surgawi turun atas hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan Yesus pada pagi siang hari ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendak yang mau Tuhan Yesus sampaikan buat setiap kami. Kami buka hati kami untuk kami diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, siap diberkati firman Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Bawa hatimu masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa dirimu lebih dalam lagi menikmati kebaikan lewat hadirat Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Tutup matamu, katakan, mari memuji. Angkat tanganmu, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama jemaat Tuhan. Buka hatimu, kita diberkati. Kita masuk datang sucinya. Kita siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan, diberkati firman Tuhan pada pagi siang hari yang disampaikan oleh kepada sidang gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji di pagi siang hari. Angkat tinggi tanganmu sama-sama, puji Dia. Mari puji Yesusku. Bawa hatimu, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada, bagaimana kami adanya sekarang ini, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul beribadah kepada Engkau. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul beribadah pagi hari ini. Penuhi roh jiwa dan tubuh kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah live streaming dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini, Engkau yang terlebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman yang berjudul Hadirnya Roh Kudus bagi kita. Hadirnya Roh Kudus bagi kita. Siapakah Roh Kudus itu saudara sekalian? Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah.
Roh Kudus adalah pribadi Allah Trinitas. Roh Kudus adalah Allah yang tinggal dan diam dalam kehidupan orang-orang percaya kita-kita ini setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudara. Yang terpenting bagi kita sebagai pengikut Kristus yang hidup pada masa kini adalah apa arti kehadiran dan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh yang dijanjikan Yesus untuk menyertai dan menolong orang-orang percaya, firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 4-7 dikatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila ia datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana aku pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, saudara sekalian. Nah, inilah roh yang dijanjikan Yesus Kristus kepada kita untuk menyertai dan menolong kita orang-orang percaya. Kita bisa belajar di sini, saudara, apa saja yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus adalah sesuatu yang esensi dan menjadi kebutuhan utama kita, karena Roh Kudus memberikan kita kekuatan, hikmat, dan dorongan untuk terus bertumbuh dalam iman. Roh Kudus sangat senang bersekutu dan terlibat dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus dan berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Jadi hadirnya Roh Kudus bagi kita adalah, saudara sekalian, satu, untuk menginsafkan kita akan dosa. Satu, untuk menginsafkan kita akan dosa, ya saudara. Roh Kudus akan menginsafkan atau membuat manusia sadar akan dosanya. Jadi kalau seseorang bertobat dan memutuskan mengikuti Yesus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Namun sampai saat ini masih banyak orang yang belum percaya atau masih ragu, bahkan ada juga yang masih mengeraskan hati. Walaupun mereka sudah mendengarkan Injil kabar sukacita tentang keselamatan dari Allah, karena memang manusia yang berdosa pada umumnya lebih suka mengikuti keinginan pribadi atau kesenangan pribadi atau duniawi. Oleh karena ia merasa punya kontrol dan kekuatan untuk melakukan apa saja yang ia inginkan dalam hidupnya. Tetapi ketika ia menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus hadir dalam hatinya, maka ada suara dari dalam batinnya atau hati nuraninya yang membuat ia insaf atau sadar akan keberadaannya sebagai orang berdosa dan tidak layak di hadapan Allah, saudara sekalian. Di Yohanes 16 ayat 8-11 dikatakan, dan kalau ia datang, ia maksudnya Roh Kudus ya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Allah adalah Allah yang suci. Allah adalah Allah yang murah hati. Allah adalah Allah yang dimana kita berharap mendapatkan berkat dan mengharapkan anugerah. Tuhan memberikan firman-Nya untuk memberitahu kepada manusia bagaimana cara kerja Allah, dan salah satu tugas dari Roh Kudus adalah Roh Kudus akan bekerja sedemikian rupa untuk membuat kita mentaati firman-Nya. Jadi hal yang pertama hadirnya Roh Kudus bagi kita adalah satu, untuk menginsafkan kita akan dosa. Nah, kemudian yang kedua, hadirnya Roh Kudus bagi kita adalah untuk meyakinkan kita orang percaya tentang kebenaran sejati.
untuk meyakinkan kita orang percaya tentang kebenaran sejati. Roh Kudus akan meyakinkan orang-orang percaya tentang kebenaran sejati. Dalam kehidupan masa kini, orang-orang berusaha mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar, bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Kita lihat juga konflik atau ketegangan yang terjadi pada masa kini antara kelompok etnis atau negara, karena masing-masing pihak merasa paling benar, saudara. Kebenaran sejati hanya ada pada diri Yesus Kristus. Tetapi orang-orang pada waktu zaman Yesus hidup di dunia ini, banyak yang tidak percaya pada apa yang Yesus beritakan. Malah Yesus disalib, dihukum sebagai penjahat akibat hasil rekayasa dari orang-orang yang membenci Yesus. Mereka berpikir dengan berhasil menghukum mati Yesus, maka sudah tamatlah atau sudah selesailah kehidupan Yesus, pengajaran Yesus, dan pengaruh Yesus. Akan tetapi kebangkitannya Yesus dari kematian membuat banyak orang menjadi percaya pada kebenaran yang diberitakan Tuhan Yesus. Kebenaran dalam Yesus Kristus adalah kebenaran yang personal, melalui hubungan pribadi, bukan kebenaran yang bisa dibeli, direkayasa atau dipelajari. Karena dialah Yesus kebenaran itu sendiri. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan sekarang setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga, maka Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, yang meyakinkan kita akan kebenaran yang sejati dalam Yesus Kristus itu. Jadi hal yang kedua, hadirnya Roh Kudus bagi kita adalah untuk meyakinkan kita orang percaya tentang kebenaran sejati. Nah, kemudian yang ketiga, hadirnya Roh Kudus bagi kita, saudara, adalah untuk kita orang percaya dapat mempertanggungjawabkan hidup kita. Untuk kita orang percaya dapat mempertanggungjawabkan hidup kita, saudara sekalian. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pertanggungjawaban di hadapan Tuhan bukan suatu laporan tentang berapa banyak kekayaan kita, tetapi adalah apa yang kita lakukan dan kerjakan bagi Tuhan dan sesama selama kita hidup di dunia ini, saudara. Roma 14 ayat 12 katakan, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Roma 14 ayat 12 katakan, "Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah." Juga kita banyak melihat ketidakadilan di dunia ini. Mengapa orang yang benar justru dihukum, sedangkan orang yang salah atau jahat malah dibebaskan dan menikmati hasil kejahatannya? Kita merasa ini tidak adil. Nah, Roh Kuduslah yang akan menolong meyakinkan kita bahwa keadilan Allah pasti terjadi dan ditegakkan. Karena kita yakin bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali untuk menghakimi dunia ini. Oleh karena itu, kita semua tanpa kecuali siap menghadapi pengadilan Allah. Keadilan Allah pasti ditegakkan, baik di dunia ini atau di sorga nanti. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan ketidakbenaran dan ketidakadilan terus terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, saudara. Jadi hal yang ketiga, hadirnya Roh Kudus bagi kita adalah untuk kita orang percaya dapat mempertanggungjawabkan hidup kita, saudara sekalian. Demikian, saudara sekalian, hadirnya Roh Kudus bagi kita, saudara sekalian, yaitu satu, untuk menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus akan membuat manusia sadar akan dosa serta menuntun kepada pertobatan, yaitu sadar akan perlunya pengampunan serta kasih Allah bagi kita. Kedua, hadirnya Roh Kudus bagi kita untuk meyakinkan kita orang percaya tentang kebenaran sejati. Roh Kudus akan membimbing kita kepada kebenaran yang sejati, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita.
Dan yang ketiga, hadirnya Roh Kudus bagi kita adalah untuk kita orang percaya dapat mempertanggungjawabkan hidup kita. Roh Kudus meyakinkan kita bahwa ada penghakiman Allah yang adil, sehingga kita harus bertanggung jawab atas segala perbuatan kita di dalam hidup kita ini, saudara. Jadi itulah hadirnya Roh Kudus bagi kita, saudara sekalian, untuk menginsafkan kita akan dosa, untuk meyakinkan kita orang percaya akan kebenaran sejati, dan untuk kita orang percaya dapat mempertanggungjawabkan hidup kita, saudara sekalian. Marilah kita sepenuh-penuhnya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengikuti kata-kata Tuhan Yesus, hidup sepenuhnya mengikuti betul-betul menyenangkan hati Tuhan, jadi pelaku firman, hidup di dalam kekudusannya, saudara sekalian. Mari kita semua berdiri di atas firman Tuhan, saudara sekalian. Dan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita, saudara sekalian. Kita menjadi pelaku daripada firman dan berdiri di atas kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan menghendaki kita berjuang masuk pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Kita diminta untuk kita berjuang untuk kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga kelak, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, saudara sekalian, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara. Mari kita dalam hidup di dunia ini, kita harus menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, saudara sekalian. Kita diminta untuk berkemenangan, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama dengan aku di atas tahtaku, saudara. Dan juga Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, saudara sekalian, lautan api, saudara sekalian. Ya, itu kata-kata daripada Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita dalam hidup, dalam pertobatan, setiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, dan berjaga-jaga dan waspada untuk jangan jatuh dalam dosa dan kesalahan, untuk kita kelak dapat tegak berdiri kala Tuhan Yesus nanti datang kedua kali. Karena Tuhan Yesus katakan juga, hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, saudara sekalian. Dan kita selalu dalam hidup ini sehari-hari, saudara sekalian, selalu mengingat karya keselamatan yang Allah kerjakan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan Allah. Menjadi Yesus Kristus, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, saudara sekalian, menebus kita, saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus katakan kita harus menyatu dengan tubuh dan darahnya, memperingati karya keselamatannya, saudara sekalian. Kalau kita menyatu dengan tubuh darahnya, ya saudara sekalian, maka Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang besar, hal yang spiritual, hal spektakuler dan mujizat besar terjadi melalui diri kita. Amin, saudara sekalian, dan itu sudah terbukti, saudara sekalian. Marilah saudara sekalian, dengan hadirnya Roh Kudus bagi kita, saudara sekalian, yaitu satu, Roh Kudus untuk menginsafkan kita akan dosa. Dan yang kedua, hadirnya Roh Kudus bagi kita adalah untuk meyakinkan kita orang percaya tentang kebenaran yang sejati. Dan yang ketiga, hadirnya Roh Kudus bagi kita untuk kita orang percaya dapat mempertanggungjawabkan hidup kita, saudara sekalian. Demikianlah saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Mari kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Ya saudara sekalian, menjadi terang dalam hidup ini. Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Bahwa inilah kita anak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya saudara sekalian, jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan Yesus mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua mau dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus-Nya. Terima kasih, saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang luar biasa mengingatkan kita semua, mengingatkan kami semua bahwa hadirnya Roh Kudus itu luar biasa di dalam hidup kita. Doa kami untuk Ibu Gembala, Tuhan terus urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa, menjadi alat yang tangguh untuk terus membimbing, mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias menjadi jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala bersama keluarga.
Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara puji Tuhan, kita ada di masa-masa yaitu penantian Roh Kudus atau masa-masa Pentakosta. Dan hari-hari ini kita akan membahas tentang Roh Kudus. Tadi Ibu Gembala sudah mengajar kita tentang betapa pentingnya hadirnya Roh Kudus bagi kita. Tadi ada 3 hal yang Ibu Gembala sampaikan hadirnya Roh Kudus bagi kita, yaitu yang pertama untuk menginsafkan kita akan dosa. Ya, jadi Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa. Dan yang kedua untuk meyakinkan orang percaya tentang kebenaran yang sejati. Dan yang ketiga yaitu untuk kita orang percaya dapat mempertanggungjawabkan hidup kita. Ya, jadi itu tadi 3 hal yang Ibu sampaikan buat kita semua. Maka hari ini saya berdoa kita semua dipenuhi Roh Kudus. Amin. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Amin. Nah, maka sedikit saya tambahkan yang keempat, lalu apa pentingnya hadirnya Roh Kudus bagi kita? Kita baca bersama di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 23 dan 24. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Stop. Supaya kita apa? Dibaharui. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau hidupku dibaharui. Amin. Jadi saudara, Tuhan mau, Alkitab ajarkan, Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus, Tuhan mau kita dibaharui. Berubah. Amin. Berubah apa? Berubah menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Seberapa lama saudara ikut Tuhan? Saya berharap saudara bukan hanya ikut Tuhan, tapi saudara berubah menjadi lebih baik. Amin. Suami menjadi suami yang lebih baik, istri jadi istri yang lebih baik, anak-anak muda berubah menjadi lebih baik. Saudara yang berubah lebih baik, percayalah hidupmu pasti lebih baik. Saya mau tanya, saudara mau hidupnya lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik atau lebih buruk? Berubah. Amin. Saudara mau usaha saudara lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Berubah. Kalau malas-malesan yang enggak berubah, saudara enggak akan diberkati, saudara enggak akan berhasil. Amin. Maka saudara harus berubah. Maka saudara, keberhasilan di mata Tuhan itu bukan berapa uang kita. Keberhasilan di mata Tuhan itu bukan berapa harta kita. Tapi keberhasilan di mata Tuhan itu seberapa kita mengasihi Tuhan, seberapa kita semakin dekat sama Tuhan. Jadi pesan saya buat kita semua, jangan selalu mengukur orang itu saudara dengan apa yang dipunya, apa yang dimiliki. Buat Tuhan saudara, harta uang itu enggak ada artinya. Buat Tuhan hidup saudara yang berubah itu pasti menyukakan hati Tuhan. Amin. Kalau saudara berubah bukan hanya Tuhan yang senang, istrimu senang. Amin. Kalau saudara berubah bukan hanya Tuhan yang senang, suamimu senang. Amin. Kalau saudara berubah bukan hanya Tuhan yang senang, tapi orang tuamu juga senang. Orang-orang di sekitarmu juga senang. Amin. Maka mari kita semua berubah menjadi lebih baik. Amin. Lanjut sama-sama. Satu sekali lagi kita baca Efesus tadi. Supaya kamu dibaharui di dalam apa? Roh dan pikiranmu. Dan mengenakan apa? Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Kebenaran dan kekudusan yang apa? Sesungguhnya. Jadi saudara, yang keempat, hadirnya Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus membaharui hidup kita. Amin. Jadi saudara berubah. Berubah hidupnya, berubah karakternya. Nah saudara, ya kalau saudara mau, ya pendeta suami saya enggak pernah berubah. Nah saudara minta Roh Kudus jamah suamiku. Amin. Ya, omongan kita, perkataan kita saudara itu enggak akan bisa merubah orang. Ya, ibu-ibu makianmu, amarahmu, cerewetmu itu enggak akan rubah suami. Semakin saudara cerewet, semakin saudara maki suami, saudara semakin marah, dia semakin kesel. Maka ibu-ibu pesan saya supaya suamimu berubah, minta Roh Kudus jamah suamiku. Amin. Enggak ada yang amin. Ketahuan kepahitan semua. Ya, bapak-bapak kalau saudara mau anak-anak saudara berubah, minta Roh Kudus rubah anakku. Amin.
Iya, karena omongan kita nggak bisa merubah orang. Hanya Roh Kudus yang bisa merubah. Amin. Maka kalau Roh Kudus dicurahkan, saudara, Roh Kudus hadir, maka kita bukan hanya berubah, hati kita pun, saudara, menjadi lebih baik. Kita baca Yehezkiel pasal 36 ayatnya 26. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Stop. Apa yang diberikan? Mobil baru, rumah baru. Tuhan bisa kasih mobil baru, Tuhan bisa kasih rumah baru. Kenapa Tuhan kasih hati yang baru? Kalau hatimu beres, mobil datang sendiri. Kalau hatimu baik, bosmu pasti berkati saudara. Amin. Tapi kalau saudara hatinya jahat, siapa yang mau kasih? Amin. Kalau saudara hatinya baik, hidupnya baik, orang pasti senang. Kau kasihlah dulu dia ini. Kenapa kau kasih? Dia baik sekali. Amin. Maka hari ini Tuhan kasih kita hati yang baru. Supaya apa? Supaya kita hidupnya lebih baik dan menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Amin. Terus lagi, sama-sama kita baca 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang apa? Stop, hati yang apa? Keras. Jadi hati yang baru itu karena Roh Kudus. Hati yang baru itu apa? Hati yang lembut, bukan hati yang keras. Ada di sini yang keras hati ada? Enggak ada ya, enggak ada yang ngaku. Lanjut lagi. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang apa? Keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang apa? Taat. Jadi ayat ini mau kasih tahu Roh Kudus yaitu tidak berdiam di dalam hati yang keras. Ayo PPT. Sekali lagi, Roh Kudus, ayo enter lagi. Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam hati yang keras. Jadi kalau saudara hatinya keras, Roh Kudus nggak bisa tinggal. Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam hati yang penuh kepahitan. Ada di sini yang lagi kepahitan? Makin sepi gereja ini, saudara. Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam hati yang penuh kebencian. Ada yang lagi benci, tambah sepi gereja. Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam hati yang penuh amarah. Jadi saudara yang hatimu penuh amarah, suka marah, Roh Kudus nggak bisa tinggal. Amin. Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam hati yang tidak mengampuni. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau mengampuni? Benar. Mengampuni itu gampang atau susah? Susah atau gampang? Susah. Mengampuni itu susah. Dan rasa-rasa maunya kedanggingan ini nggak mau ngampuni. Karena itu kita butuh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita mengampuni orang. Kenapa melototin saya? Saudara nggak akan bisa ngampuni orang dengan kedaginganmu, dengan egoismu. Saudara bisa mengampuni orang karena ada Roh Kudus yang memampukan saudara. Itu sebabnya hari ini buka hatimu, izinkan Roh Kudus tinggal dalam hati saudara. Amin. Saudara kalau ke gereja buka hatimu lebar-lebar. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Jadi saudara beribadah bukan hanya tubuhnya yang duduk di gereja, bukan hanya fisiknya yang datang. Kalau saudara ibadah, buka hatimu lebar-lebar, bilang Roh Kudus jamah aku. Kalau saudara cuma bawa fisik saudara, saudara cuma bawa tubuh saudara, duduk diam dengar firman, saya mau bilang saudara ibadah cuma capek aja. Kenapa lagi melototin lagi saudara? Iya. Buka hati saudara. Tuhan, jamah aku Tuhan. Lawat aku Tuhan.
Ketika Roh Kudus melawan saudara, hati yang keras, hati yang penuh kebencian, hati yang penuh amarah, Tuhan akan ubahkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ayo, nggak usah keras-keraslah hatinya. Miliki hati yang lembut. Amin. Saudara, keras, justru masalah baru tambah banyak. Tahan diri, mengampuni. Tambah sepi gereja ini, saudara. Mengampuni. Orang yang tidak mengampuni, hidupnya enggak akan tenang. Hidupnya enggak akan bahagia. Iya, saudara coba simpan aja dendam terus. Saudara mau datang ibadah gereja Gading Nias. Di depan gerbang, tiba-tiba orang yang saudara dendam, benci, datang lagi. Udahlah, enggak usah gereja aja lah, gitu saudara. Saudara lagi ke mall, saudara mau makan di restoran, tiba-tiba orang yang saudara benci makan di situ. Enggak jadi makan di sini. Hidupnya enggak akan bahagia. Orang yang tidak mengampuni sama seperti orang yang minum racun, tapi dia berharap yang dia benci mati. Itu orang yang enggak mengampuni. Dia minum racun, tapi dia berharap orang yang dia benci mati. Yang mati siapa? Yang minum racun atau yang dia benci? Yang minum racun. Jadi kalau saudara nggak mengampuni, saudara sedang minum racun, sakit. Sakitnya tuh di mana? Itu. Ayo mengampuni. Kenapa? Karena Roh Kudus. Ayo, Roh Kudus tinggal di dalam hati yang lembut. Ayo PPT bantu saya, tolonglah ya. Roh Kudus akan berdiam di hati yang lembut. Roh Kudus akan berdiam di dalam hati yang taat. Roh Kudus diam di dalam hati yang mau diajar dan dinasehati. Roh Kudus akan tinggal di hati yang rendah hati. Roh Kudus tinggal di dalam hati yang penuh kasih. Buka hatimu, Roh Kudus hadir bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus hadir bagi kami, menginsafkan kami. Menolong kami ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku bukan untuk jamahan, berserah penuh di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ayo sama-sama katakan, untuk jamahan berserah penuh
kita saudara dalam sikap berdoa. Roh Kudus mau hadir dalam hidupmu. Roh Kudus mau berdiam di dalam hatimu. Mari, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus menguasai, mengendalikan hidupmu. Tahan diri, saudara. Miliki hati yang lembut. Jangan keras. Mari saling mengampuni, saling mengasihi. Hati yang keras adalah hati yang diikat oleh iblis. Hati yang lembut, hati yang rendah hati adalah hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Buka hati saudara. Izinkan Roh Kudus melawat saudara, menolong saudara, mengajar, menginsafkan saudara, memperbaiki yang salah supaya kita hidup benar. Angkat tanganmu sekali lagi. Ku buka hati untuk jamaah. Buka hatimu, buka hatimu. Roh Kudus, Jesus, haleluya, haleluya. Di atasmu. Bagi Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang kami tahu sungguh penuh dengan kuasa mengubahkan kami. Roh Kudus, ampuni kami Tuhan. Roh Kudus, insafkan kami ya Tuhan. Ubah hati ini biar semakin hari Tuhan Yesus kami mengalami perubahan karena kebenaran firman Tuhan. Mengucap syukur kami boleh menerima kebenaran ini Tuhan Yesus. Kami dikuatkan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ucap berkat untuk Gembala Sidang kami yang terkasih Bu Pendeta dari Pariaji. Tuhan boleh terus berkati bersama dengan keluarga, penuh dengan kuasa, penuh dengan kebaikan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang juga telah melayani Pak Pendeta Elvis Rait dalam penyertaan Tuhan sepanjang hari melayani oleh karena kuasa kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepadamu dan kami juga rindu berikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya Tuhan hadir memberkati kami. Apapun yang kami butuhkan, Tuhan yang cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan satu pujian saudara. Sampai kita beri persembahan yang terbaik. Kami beri pujian kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. You are my strength. You are my shield. You are my hope. You are my faith.
stand to worship you, Savior of my soul, lifter of my head. Now I stand in worship you. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama pada siang hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada hari ini, saudara. Sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama buat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Kristus. Kita bagi terkasih balas gereja di Indonesia, yang kembali menyatukan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Di Matius 26 ayat 26 sampai 28 firman Tuhan katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, saudara, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan kamu akan hidup oleh aku dan kita dapat hidup kekal, saudara. Bukan kematian kekal, tetapi hidup kekal. Kelak kita di sorga nanti kita hidup kekal, saudara sekalian. Bukan kematian kekal, saudara ya. Dan kemudian kita akan betul-betul kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar berarti semakin hari akan semakin susah, semakin sukar, semakin sulit, semakin mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Artinya kita anak-anak Tuhan yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan hidup menjadi pelaku firman-Nya, hidup menyenangkan hatinya, hidup di dalam kekudusannya, saudara sekalian. Maka kita akan selalu kemenangan dalam hidup ini. Kita tidak akan mengalami resesi, saudara sekalian. Terlebih kita hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita. Maka kita tidak materialistis, kita tidak duniawi, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan, aku tolak COVID-19, aku tolak influenza A, aku tolak influenza B, aku tolak superflu, aku tolak hantavirus. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga, suami, istri, orang tua, anak cucu, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus, kita ucapkan bersama. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat.
terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus, oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda, dan kepada bagian yang sakit, dan untuk Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, kami percaya bahwa hidup kami selanjutnya pasti akan dituntun oleh Engkau, disertai oleh Engkau. Dan selalu dalam penyertaan Engkau Tuhan Yesus dan tuntunan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan berkat rohani, ada kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan berkat jasmani, selalu sehat sempurna. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berikan darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus berkat materi. Apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Berikan mereka pekerjaan Tuhan Yesus. Selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan penghasilan lebih dari cukup. Dan berikan rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia. Semuanya mempunyai penghasilan yang lebih cukup. Dan suami istri dalam kasih mula-mula, cinta yang membara. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Berikan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan berikan Tuhan Yesus apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk para koordinator, asyir, pengerja, greeter, tim worship, tim media, kids, Buanerges, choir, semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia. Kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri, anak diberkati, Pak Akyat, Ibu Susan diberkati, Yeni Suryogo diberkati, Pak Dama diberkati, Ibu Marta dan Pak Ganda di Sematuan diberkati, Ibu Teni, Diana Antoni diberkati, Raymondia Padiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia dan Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Engkau pakai menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau, menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus kasih-Mu, kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami semua Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami sungguh diberkati. Doa kami terus, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus tambahkan hikmat, kuasa, marifat dari sorga untuk terus pakai menjadi alat yang tangguh, untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat menjadi jemaat yang siap pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati Bu Gembala. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini.
kami raih janji firman-Mu, kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dan dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan sebentar umat-Mu akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet kuda-kuda iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana, bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Arda bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Daniel Bagus, Gerald, Jordan, juga James Sentosa, bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, berkati mereka, sekolah mereka Tuhan, kuliah mereka, pekerjaan mereka, orang tua mereka diberkati Tuhan. Beri mereka masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, penerima tamu, pemungut kolektor, petugas perjamuan, security, office boy, semua Tuhan, yaitu penjaga gereja, juga koordinator, siapapun yang ambil bagian pelayanan, berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang. Terus Tuhan singkapkan rahasia kerajaan sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Berkati hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Ku kagum